Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting sebagai motivasi untuk teman-teman guru honorer, terutama teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi dan berhak mengikuti tes pertama guru P3K di tahun 2021. Nah, di video kali ini judul video kita adalah 4 faktor penentu guru honorer tanpa afirmasi lolos menjadi ASN P3K. Jadi tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung ke videonya saja. Jadi yang pertama di sini teman-teman adalah eh, faktor penentu untuk teman-teman guru honorer bisa lolos menjadi guru P3K meskipun sebenarnya teman-teman tidak memiliki afirmasi, yaitu teman-teman bisa mengunci formasi di sekolah induk ya. Jadi teman-teman bisa mengunci formasi di sekolah induk, dan ini sudah sering dijelaskan bahwa guru honorer yang memiliki formasi linier di sekolah induk itu berhak mendaftar di sekolahnya masing-masing, seperti itu ya. Nah, di sini dibuktikan bahwa teman-teman itu bisa mengunci formasi di sekolah induk sehingga teman-teman yang tanpa afirmasi itu tidak bisa diganggu oleh teman-teman guru honorer atau dicampuri oleh teman-teman guru honorer yang memiliki afirmasi. Nah, seperti itu ya. Di sini jelas bahwa dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan itu linier. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi itu tetap memiliki peluang besar jika memiliki formasi linier di sekolah induk. Seperti itu ya, dengan catatan teman-teman mengunci ya pada saat mendaftar P3K, mendaftar memilih formasi di instansi masing-masing, sukses mengunci formasi yang ada, maka secara otomatis itu teman-teman akan aman dan teman-teman hanya bersaing dengan diri sendiri. Intinya teman-teman harus cepat untuk mendaftar agar teman-teman bisa mengunci formasi linier di sekolah induk teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil mengunci formasi liniernya, maka teman-teman berpeluang besar untuk lolos menjadi guru P3K di tahap 1 meskipun sebenarnya teman-teman tidak memiliki afirmasi. Cukup teman-teman bisa mencapai passing grade untuk kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural serta tes wawancara, maka teman-teman bisa lolos menjadi guru P3K, dan tentunya kita akan lanjutkan informasi ini. Kemudian faktor yang kedua yang bisa menjadi penentu bagi teman-teman untuk lolos adalah ini teman-teman ya. Faktor kedua. Nah, di sini, tapi sebelumnya kita lanjut dulu. Di sini juga dijelaskan bahwa formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu tidak dapat dilamar oleh pelamar lain, seperti itu ya. Jadi teman-teman itu betul-betul mengunci sistem, mengunci formasi yang ada di sekolah induk. Ya, tentunya ini sangat membuka peluang teman-teman untuk lolos menjadi guru P3K di tahun 2021, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Jadi kemudian yang kedua, faktor penentu kedua adalah berpeluang melewati passing grade. Ya, berpeluang melewati PG atau passing grade jika memahami kisi-kisi resmi soal P3K. Jadi salah satu tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru honorer setelah mengunci formasi di sekolah induk masing-masing, tugas berikutnya adalah teman-teman wajib mencapai ambang batas atau bahkan melewati passing grade jika memahami kisi-kisi resmi soal P3K. Nah, di sini admin coba berikan kisi-kisinya. Nah, di sinilah teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah kisi-kisi resmi untuk P3K tahun 2021, dan ini merupakan kisi-kisi resmi mulai dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Teman-teman wajib memahami tipe soal yang akan diteskan untuk kompetensi teknis. Begitu juga teman-teman harus memahami tipe soal yang akan diteskan untuk kompetensi manajerial dan tipe soal untuk kompetensi sosiokultural. Jadi di sini teman-teman harus memperbanyak memahami kisi-kisi resmi
tes P3K tahun 2021 sekaligus mencoba mencari soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi resmi dari Menpan RB dan Kemendikbudristek seperti itu. Jadi ketika teman-teman bisa menguasai kisi-kisi resmi ini, tentunya teman-teman berpeluang untuk melewati passing grade yang secara otomatis teman-teman bisa lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu ya. Oke, jadi itu adalah faktor penentu yang kedua. Kemudian di sini juga teman-teman bisa mengikuti program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman bisa mengikuti program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, dan tentunya teman-teman sudah menyelesaikan program ini dari Kemendikbud ya, seperti itu. Yang mana di program tersebut banyak sekali jenis-jenis soal yang diberikan di SIM PKB yang teman-teman bisa pelajari kembali, karena tidak menutup kemungkinan soal-soal yang diteskan di P3K nantinya itu kebanyakan tipe soalnya mirip dengan soal yang teman-teman pelajari di program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi tips dari admin sendiri adalah coba cari kembali soal-soal yang pernah teman-teman kerjakan di program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Kemudian yang kedua adalah mencoba memahami kisi-kisi soal resmi, kisi-kisi resmi dari Menpan RB yang di rapat virtual yang kemarin yang admin share ya, seperti itu. Jadi teman-teman memperbanyak belajar soal terutama yang ada di guru belajar berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Jika sudah seperti itu, insya Allah teman-teman bisa berpeluang lolos P3K meski tanpa memiliki afirmasi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut faktor penentu yang ketiga. Faktor penentu yang ketiga teman-teman adalah guru honorer sekolah induk hanya bersaing dengan dirinya sendiri atau perengkingan tunggal. Nah, ini sangat menentukan lagi teman-teman ya. Jika teman-teman sudah mengunci formasi di sekolah masing-masing, maka teman-teman boleh dikata hanya bersaing dengan diri sendiri, dan itu merupakan termasuk perengkingan tunggal teman-teman ya. Nah, contoh misalnya di sekolah A ada satu formasi, kemudian satu guru honorer. Jadi secara otomatis jika guru honorer ini linear untuk formasi yang di sekolahnya, maka secara otomatis sistem akan mengunci untuk satu formasi untuk guru ini. Maka dengan ini guru ini tanpa saingan alias hanya bersaing dengan dirinya sendiri, dan itu sangat berpeluang untuk lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi inilah faktor ketiga, yaitu guru honorer sekolah induk hanya bersaing dengan dirinya sendiri atau perangkingan tunggal seperti itu. Kemudian nah di sini dijelaskan di peraturan resmi Menpan RB, dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan linear. Jadi ketika teman-teman sudah mengunci sistem, maka teman-teman bisa memahami aturan ini, bahwa ketika teman-teman memiliki formasi di sekolah induk, maka teman-teman wajib untuk mendaftar di sekolah induk tersebut tanpa diganggu oleh teman-teman yang lain, alias di sini ada perengkingan tunggal teman-teman ya. Teman-teman hanya perlu bersaing dengan diri sendiri seperti itu untuk bisa lolos. Oke. Kemudian di sini juga formasi sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Nah, jadi tentunya karena sistem sudah mengunci formasi untuk teman-teman, maka pelamar di sekolah lain itu tidak boleh lagi mendaftar atau melamar di tempat atau sekolah yang sudah ada formasinya dan dikunci oleh sistem untuk guru honorer tersebut. Jadi inilah kesempatan besar bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi seperti itu. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor yang keempat adalah ada 3 tahap seleksi P3K teman-teman ya. Yang pertama, tahap pertama, kemudian tahap kedua, dan tahap ketiga. Jadi ketika teman-teman di tahun 2021 ini, anggaplah teman-teman tidak lulus di tahap pertama, maka teman-teman akan mengikuti tahap kedua, kemudian teman-teman juga akan mengikuti
tahap ketiga, seperti itu ya. Nah, jadi ada 3 tahap untuk mengikuti seleksi P3K. Yang pertama tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, seperti itu. Jadi besar peluang bagi teman-teman untuk lolos karena kita dites sebanyak 3 kali. Teman-teman bisa mengikuti tes seleksi akademik atau seleksi kompetensi itu sebanyak 3 kali, seperti itu teman-teman ya. Ada 3 tahap seleksi P3K, tahap 1, 2, dan 3. Nah, di sini jelas bagannya. Ini bagan resminya dari Kemenpan RB. Nah, di sini ada 4 guru honorer, ada 4 kategori guru. Nah, di sini teman-teman berpeluang lolos. Untuk guru honorer negeri itu mempunyai kesempatan 3 kali, yaitu di kompetensi pertama. Ketika tidak lulus di tes pertama bisa ikut di tes kedua, kemudian bisa ikut di tes ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang teman-teman sangat berpeluang untuk lolos P3K di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang 4 faktor penentu guru honorer tanpa afirmasi lolos P3K di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.